Dari itu saya menyadari, kok ini anak tetangga kok nggak pernah kelihatan lagi. Saya tanya sama saya punya guru, kenapa ya Ustaz, ini kok nggak pernah kelihatan lagi tuh anak perempuannya? Apakah anaknya udah nggak ada di sini? Apa kata guru saya? Di kami ini, di bangsa Arab ini, khususnya di Yaman atau di Tarim, setiap anak udah masuk umur balik, belum balik, umur balik yaitu umur 9 tahun, mereka sudah umpetin. Apa orang Bitung bilang diumpetin? Sambunyi. Disambunyi. Orang Jawa bilang apa? Ada orang Jawa di sini. Opo? Apa itu? Akhirnya disembunyikan ini anak. Jadi umur 9 tahun ini anak disembunyikan sebelum masa balik. Jadi ketika masuk 9 tahun anak ini balik, ini anak sudah pakai cadar, sudah menutup auratnya, sudah terlatih. Kalau anak kita kan enggak, masih 9 tahun, masih 15 tahun, masih anak-anak. Ini udah lihat di berita berapa banyak pedofil mereka yang melakukan kemaksiatan kepada anak-anak kecil. Makanya jaga punya anak perempuan. Ketimbang punya anak laki-laki dengan anak perempuan, tanggungannya lebih besar anak perempuan daripada anak laki-laki. Belum dia nikah. Kalau anak-anak laki-laki kalau nikah enak, mudah. Lu cari duit sendiri, lu udah punya duit, lu nikah tuh anak perempuan. Kalau anak perempuan, walaupun dia udah kerja, duit orang tua sendiri yang akan nikahin dia. Maka didik tuh anak perempuan. Jadikan anak perempuan kalian adalah mahkota kehormatan kalian sebagai orang tua. Makanya bapak-bapak ajarin Pak, jangan cuman habis main kartu, cuman habis main judi. Sekarang saya nggak jumpain tuh judi kartu. Sekarang saya ingat bapak-bapaknya main handphone kok udah dimiringin. Lah kalau main Mobile Legends saya tawain. Kalau bapak-bapak main Mobile Legends, tapi bapak-bapaknya main kartu di handphone. Saya ceramah maunya nggak mau yang, saya maunya ceramah itu udah poin. Kamu terima syukur, nggak terima ya masa bodoh. Yang penting saya sudah sampaikan. Ini akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Sebab kenapa kalau kita nggak didik dari sekarang, kita nggak ada perubahan, habis generasi kita untuk mengenal baginda Rasulullah SAW. Makanya imam dalam sholat hanya menanggung dosanya makmum selama sholat. Tapi kalau imam dalam keluarga, seumur anak kita punya anak, seumur panjang umur kita punya bini, dosanya kita yang tanggung sebagai suami atau kepala rumah tangga. Makanya kalau nggak kita pintar-pintar jaga hancur. Ini Rasulullah SAW pernah sampaikan di dalam satu riwayat hadisnya baginda Rasulullah SAW. Nabi pernah mengatakan, ada satu riwayat sahabat yang datang mengeluh seorang anak di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Maaf, bukan hadis ini. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab ada seorang anak mengeluh kepada Sayyidina Umar bin Khattab tentang posisi orang tuanya. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, lil aulad arba'atu huquq, bagi anak mempunyai 4 hak. Hak yang pertama adalah anak berhak memilih ibundanya atau seorang ibu yang menjadikan dia sebagai anaknya adalah santri pertama dalam kehidupannya. Ibaratnya anak ini punya hak untuk memilih ibu yang solehah. Makanya para suami, para kaum laki-laki cari istri yang solehah. Ketika sudah menjadi suami istri, didik istri menjadi solehah. Karena anak ini punya hak nanti dia memintai pertanggungjawaban kelak di akhirat kepada kalian sebagai orang tua. Karena engkau tidak dilahirkan dari anak yang dari orang tua yang soleh dan solehah, dimintai. Nanti anak-anak ini akan minta pertanggungjawaban kelak di akhirat oleh kalian. Maka dari itu bapak-bapak, ayo didik Pak, ayo ajarin. Kalau bapak-bapaknya masya Allah rajin sholat, pergi ke masjid, ngajak anak-anak. Saya selalu bilang, jangan pernah nyuruh anak sholat, jangan pernah suruh anak sholat, jangan pernah suruh anak puasa, jangan pernah suruh anak sedekah. Tapi ajarkan kepada mereka, ayo sholat nak, ajak mereka berjamaah, ayo kita puasa bersama-sama nak, ayo kita bersedekah nak, ajarkan, bukan disuruh, bukan diperintah. Ini
akhlaknya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang ibu-ibunya dari bapak-bapak ya, sekarang bagian ini. Dan kalian para wanita, kalian para para ummahat, para kaum ibu-ibu yang senantiasa para ulama menyatakan kalau seorang perempuan adalah madrasatul aulad, sekolah utama bagi anak-anak mereka. Kalau kita nggak pintar, kalau kita nggak pintar-pintarnya didik anak-anak kita, para ibu, jangan kaget kalau kita punya anak pangmalaman, paling pintar ngebantah, jangan kaget. Karena itu sekolahannya, di sekolah itu ngajarin anak bagaimana anak ini punya kedisiplinan. Kalau ibu nggak ngajarin mereka kedisiplinan, ya pantas ibu punya anak tukang pelanggar. Makanya jangan, ibu ini penting, perannya kepada anak luar biasa. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sampaikan, dan ini dikategorikan sebagai para ilmuwan, ketika seorang ibu mencium anaknya, itu ada energi yang luar biasa masuk ke dalam tubuh anaknya. Kalau dia cium tuh anak itu, ternyata ilmuwan berkata seperti itu. Nabi sudah sampaikan terlebih dahulu. Nabi bilang kalau punya anak la tahtajir, nggak boleh kamu bentak, nggak boleh kamu hina. Punya anak nggak boleh kamu hina. Emang anak bajingan kamu nggak boleh, anak sialan kamu nggak boleh. Nabi sudah sampaikan itu, la tahtajir. Kosong dua. Maksudnya nomornya 02. Saudara-saudara yang dimulakan oleh Allah, ibu-ibu yang dimulakan oleh Allah, jangan pernah mencaci maki ibu punya anak. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau suatu hari hadir di pengajian, satu kajian maulid. Setelah beliau hadir di maulid, dia mendengarkan ada satu ustaz yang bicara bilang begini, ada wali fulan, ilmunya begini, kewaliannya begini, kepangkatan kewaliannya begini. Pulang dari kajiannya, ini Habib Ali jumpain pertama kali ibundanya. Dia bilang apa? Wahai ibu, saya barusan hadir di satu majelis. Saya mendengarkan satu ustaz ini mengajarkan kepada saya tentang sosok wali fulan, ilmunya begini, kewaliannya begini. Sekarang saya minta kepada ibu doakan saya. Ibundanya Syekh Habib Ali Al-Habsyi ini pengarang Maulid Situdorat adalah Syarifah Alawiyah, seorang waliyah, zahid, juhud luar biasa. Sampai ini Sayyidina Syarifah Alawiyah ini berdoa di hadapan Allah, dia minta, ya Allah jadikan anakku Ali seperti wali fulan, ilmunya begini, kewaliannya begini. Jadilah sosok Al-Imam Al-Qutub Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Situdorat atau dikenal dengan Maulid Al-Habsyi, yang cucunya ada di Solo, di Pasar Kliwon sana, Solo, yang tiap tahun hallnya rame orang. Berkat apa? Doa ibunya. Kalau punya anak bandel nakal, jangan dikata-katain, jangan disalah-salahin. Kalau punya anak nakal, doain. Sebab kalau dia menjadi orang baik, dia jadi orang sukses yang untung kalian sebagai orang tua. Tapi kalau kalian doain buruknya, enggak untung, kita yang bakal jadi susah. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala akan didapatkan bagi orang tua yang mengajak kepada anaknya cara pendidikan yang baik. Bukan sekadar mengajar, tapi mengajak. Ayo sholat, ayo sedekah. Ini amal-amal yang udah hilang dari kita ibu. Punya anak, kenalin Rasulullah. Jangan sekarang banyak orang tua bangga anaknya jadi artis, bangga anaknya joget TikTok sampai terkenal, followernya banyak di TikTok kan. Giliran follower anaknya di TikTok dikenal di mana-mana, bangga. Anaknya jadi YouTubers, bangga. Padahal nggak memberi manfaat di dunia. Bahkan ada orang tua yang memaksakan anaknya jadi YouTubers. Anaknya disuruh berlaku bodoh di kamera supaya dapat uang. Ini orang tua paling bahaya, saudara. Tapi dia nggak pernah bangga menjadi orang tua ketika anaknya hafal satu surat saja dalam Al-Quran, yang mana satu surat tersebut yang akan menemani kalian sebagai orang tua di alam barzakh. Pak, Bu, kalau kita mati, kita cuma dapat kiriman di alam barzakh. Di sana nanti cuma dapat kiriman satu paket dibagi rame-rame. Di mana kita bisa dapat paket tersebut? Dari doa-doanya imam-imam di masjid, yang minal mu'minina
wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kita dapat paketnya di rebutan. Tapi kalau punya anak yang soleh dan solehah, kita punya paket khusus tersendiri yang luar biasa indahnya. Makanya bangga harus punya anak. Saya dulu diajarin, saya punya guru itu, kalau punya anak bisa sesuatu dalam kebaikan, kasih hadiah. Kasih hadiah. Jadi anak kita ini punya kebanggaan sendiri yang kita lihat dari keberhasilannya, misal dalam menghafal, dalam urusan agama, dalam kebaikan apapun itu, kasih hadiah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatul abrar, beliau mengasih untuk kepada muridnya sampai suatu saat ditanya oleh muridnya, Imam Nawawi ini kalau mau ngaji ke gurunya ini selalu bawa permen yang dia bagikan kepada anak-anak kecil setiap dia lewat. Dia bilang apa? Muridnya, kenapa kau melakukan hal itu wahai guru? Dia bilang apa? Aku lakukan ini karena aku mengharap dari anak-anak kecil ini ketika saya kasih manisan atau halawat atau permen atau itu ada sesuatu doa yang ia panjatkan. Sebab dari anak-anak kecil ini yang mereka nggak pernah kenal dengan sesuatu dosa, mereka adalah malaikat-malaikat kecil yang ada di dunia ini. Makanya kasih. Jangan pernah malu, doain ibuna ya, doain ayah ya nak ya. Jangan malu minta begitu sama anak masih kecil, supaya anak itu besarnya jadi orang yang betul. Jangan kita punya anak itu, ada orang sama sekarang, saya ngelihat apalagi di Bitung ini ya, lihat anak-anaknya pembangaki dia bangga. Anaknya pembangaki. Orang Jawa tahu bangaki? Ya apa? Kira-kira ibu-ibu tahu nggak itu? Sesuatu anak-anak dari kecil sudah dididik dengan kesalahan, maka besarnya tidak ada harapan untuk kebaikan. Makanya ajarin mereka untuk mengenal siapa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian wahai anak-anak, khususnya anak-anakku yang ada di pondok Manbaul Ulum ini, kalian gembirakan orang tua kalian. Antum yang masih punya orang tua, sayangin orang tua. Saya merasakan bagaimana sedihnya ketika saya lagi pondok pesantren, lagi asik-asiknya belajar, lagi asik-asiknya menggapai cita-cita yang diinginkan oleh orang tua saya meninggal. Ini saya alami sendiri, Pak. Saya lagi asik-asiknya belajar, saya lagi asik-asiknya menuntut ilmu, dan saya pengen belajar ini supaya saya punya cita-cita ini bisa dibanggakan oleh orang tua saya. Orang tua saya meninggal. Orang tua saya meninggal di saat saya menuntut ilmu. Kesedihan yang luar biasa saya dapatkan pada saat ini. Sebab kenapa? Kamu bakal bingung di mana kamu tempat mengadu, di mana kamu mau tempat meminta. Sebab rahmatul ab, kasih sayang seorang ayah, engkau tidak akan bisa ketemui di manapun tempat, walaupun dia mengakui dirimu sebagai anaknya. Kamu gak bakal mendapatkan kasih sayang seperti kasih sayang orang tuamu sendiri. Mumpung masih ada, sayangi, cintai, jaga dia, jangan kau bikin tangisan di air mata mereka. Senangi dia, bagaimanapun caranya, kamu gembirakan dia. Saya pernah suatu saat, ketika orang tua saya meninggal, saya adalah orang yang paling pertama turun ke liang lahat orang tua saya. Saya katakan di alam kubur, kamu ayahku, saat aku lahir yang mengazanimu. Waktu saya lahir, engkaulah yang mengazani saya. Engkau yang mengazankan saya di telinga kanan, engkau iqamahkan di telinga kiri saya. Namun saat ini saya saksikan di hadapan mata saya, engkau aku kuburkan, dan engkau yang saya azankan di telinga kananmu, dan saya iqamahkan di hadapan itu. Saya menangis. Lihat, dunia ini berputarnya luar biasa. Waktu kita lahir orang tua kita azanin, waktu dia meninggal kita yang azanin. Luar biasa. Rasa hati terpukul, kesedihan yang luar biasa saat saya alami. Namun apa yang terjadi saat itu sudah bangga oleh kehendak Allah itu. Namun kesedihan luar biasa. Saya buka, dia punya kain kafan. Saya ambil tanah, saya tempelkan di pelipis di pipinya. Saya ciumkan tanah ke hidungnya. Saya melihat wajah orang tua yang dari kecil saya dididik, dikasih makan, dikasih uang jajan. Saat ini saya memberikan kepada ia di alam kuburnya seperti mana ia memberikan saya di saat masih hidup saya. Dia nggak butuh uang kita. Orang tua kita yang sudah wafat pun nggak butuh uang makanan atau apapun itu.
dalam urusan dunia. Yang ia butuhkan adalah bagaimana kamu berlaku taat, berlaku adil, berlaku kebaikan. Yang mana perilaku seperti itu yang kelak menyambung amal jariah kepada orang tuaku yang telah wafat di alam kubur. Kalau udah punya ayam udah gak ada, ya Allah, tawasulin, bacain Fatihah setiap habis salat. Saya kalau lihat orang tua saya nggak kuat. Ya Allah, mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup Allah berikan panjang umur, Allah berikan kesehatan. Ya Allah, orang tua yang masih hidup, ya Allah, jangan kau berikan kepada mereka kesedihan, kecuali kau berikan kebahagiaan di hadapan mereka. Ya Allah, malam hari ini kami bersumpah, saya tidak menginginkan orang tua kami yang masih hidup keluarkan air mata mereka kecuali air mata kebahagiaan, bukan air mata kesedihan. Ya Allah, ya Allah, jangan kau jadikan air mata yang keluar dari matanya kecuali air mata kebahagiaan, kesenangan atas apa yang kami lakukan di muka bumi ini, ya Rabbal Alamin. Ya, mudah-mudahan orang tua kalian yang masih hidup Allah berikan panjang umur dan sehat afiat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sayangin, anak-anak, sayangin. Walaupun kamu yang sudah berkeluarga masih punya orang tua, sayangin. Tetap baktimu kepada orang tua itu wajib. Bahkan Allah sampaikan di dalam hadis qudsinya, ridallah fi ridal walidain wa sukhtuhu fi sukhtil walidain. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Di dalam ayat ini Allah nggak fasal, nggak Allah pisahkan tentang Allah perintahkan orang untuk beribadah dan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan perintah berbakti kepada orang tua. Allah nggak pisahkan, Allah nggak kasih fasal. Allah sambung ayat ini, tak lain tak bukan para ulama tafsir menyatakan ternyata kedudukan bakti kepada orang tua hampir menyamai kedudukan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking pentingnya. Maka orang tidak ada yang sukses di muka bumi ini kecuali doa dari orang tuanya. Anak-anakku, kamu mau sukses kalau nggak dapat doa orang tua, kamu bukan orang yang sukses. Anak-anak, kamu ini kalau nggak dapat doa dari orang tuamu, kamu bukan orang yang beruntung. Keberhasilan kalian ada di tangan kalian, yaitu di tangan orang tua kalian. Pulang dari sini peluk, cium tangan, cuci kakinya, minum, jangan malu. Ini akhlaknya bagaimana Rasulullah SAW. Bagaimana kisahnya Rasulullah SAW? Nabi Muhammad SAW, Nabi yang saat dari dalam kandungan ibundanya, Nabi masih dalam kandungan, saudara. Nabi udah gak jumpain orang tua. Nabi masih dalam perut ibundanya, Nabi gak jumpain, gak melihat bagaimana bentuk wajah Abdullah, yaitu ayahnya. Gak pernah melihat bagaimana rupa tubuh ayahnya Abdullah. Allah uji ini anak luar biasa. Saking sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad, Allah uji yang luar biasa lagi. Baru lahir, baru berapa bulan, datang Halimah As-Sa'diyah menjemput Sayyidina Muhammad untuk disusui di Bani Sa'ad, dibawa di kampungnya, berpisah dengan ibunda tercinta yang luar biasa. Lahir tidak melihat orang tua, baru lahir, baru kumpul sama ibundanya, Nabi dibawa oleh Halimah As-Sa'diyah untuk disusui. Baru umur 5 tahun Nabi bersama Halimah As-Sa'diyah, dipulangkan oleh Halimah As-Sa'diyah. Sampai di rumah, ibundanya ngajak anaknya ini, yaitu Sayyidina Muhammad SAW, berkunjung ke saudara-saudara dari ayahnya. Di mana? Di kota Madinah sana. Di ujung kota Madinah ada saudara-saudara dari ayahnya. Nabi diajak berkunjung. Pergilah Sayyidina Muhammad beserta ibundanya Ummu Aminah yang luar biasa mencintai menyayangi Nabi Muhammad beserta budaknya Ummu Aiman. Pergi bertiga. Sudah berjumpa dengan paman-pamannya, dikenali kalau ini keponakan kamu namanya Muhammad. Dikenalkan dari Nabi Muhammad oleh saudara-saudaranya. Pulang dari kota Madinah baru 200 meter, saudara. Dalam riwayat baru beberapa jarak saja bersinggah di Korea namanya Al-Abwa, kampung namanya Abwa. Sayyidina Aisyah, Sayyidina Aminah
jatuh dalam keadaan sakit. Zaman dahulu belum ada rumah sakit, belum ada untuk mengamalkan kalau ibundanya sakit. Dalam kisah sejarah ibunda Nabi sakit dalam riwayat berhari-hari, dalam riwayat dalam satu hari tapi berkepanjangan, dalam riwayat sekian bulan. Sakit dirawat oleh anak umur 5 tahun, yang mana ini anak gak kumpul sama ibundanya kecuali pada saat sakit. Baru kumpul, baru lagi asik-asik sayangnya, ibundanya sakit. Lihat perjuangan Nabi, saudara. Kita ini gak ada seberapanya dengan perjuangan baginda Rasul. Jauh dari perjuangan Nabi. Sampai ibundanya sakit. Ummu Aiman menceritakan ini an Ummu Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Diceritakan Ummu Aiman ini diwasiatkan oleh ibundanya, yang mana dalam syair tersebut yang artinya, engkau jaga ini gulam, aku dapatkan ini gulam dari tembusan. Nabi disampaikan kisahnya Nabi kepada Ummu Aiman sampai dicatat oleh para ahli sejarah kalau Ummu Aminah berbicara saat itu ada di atas pangkuan baginda Rasulullah SAW. Saya nggak potong ceritain perjuangan Nabi Muhammad SAW pada saat itu, waktu dalam keadaan tersebut. Namun kalian perlu tahu, Ummu Aminah di atas pangkuan baginda Rasul, di atas pangkuan anak umur 5 tahun. Sayyidah Aminah berkata, kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal wa kullu kabirin yafna ana mayyitatun wa dhikri bal faqad taraktu khaira wa walatu tuhra. Setiap yang hidup pasti mati, setiap yang hidup pasti mati, setiap yang besar akan fana, setiap yang baru akan lapuk, dan aku akan menjadi bangkai. Aku akan menjadi bangkai. Akan tetapi kisahku akan abadi, sebab aku meninggalkan kebaikan dan melahirkan kesucian Sayyidina Maulana Muhammad. Gak lama berbicara seperti itu, ibunda Aminah meninggal di atas pangkuan baginda Rasulullah SAW. Bayangkan, ini anak luar biasa, ya Allah. Malu kita dengan Nabi Muhammad. Perjuangan kita gak seberapa dengan Rasulullah, gak seberapanya perjuangan kita dengan Nabi Muhammad, Pak. Nabi rela menyaksikan ibundanya wafat di atas pangkuan beliau, sampai Nabi menguburkan ibundanya. Nabi gali kuburan untuk ibundanya sendiri, Nabi kuburkan ibundanya sendiri. Sampai sudah dikuburkan, terucap dari lisan Nabi Muhammad, ya Ummi, wahai ibuku sallu ala Muhammad. Terus tangisan itu sampai pulang ke Mekah, dipeluk oleh Abdul Muttalib, kakeknya. Dia bilang apa? Ana dhamin ilaik, aku yang akan menjaminmu wahai Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ada orang kayak seperti Nabi Muhammad, perjuangan luar biasa. Ada orang yang perjuangannya mengalami derita seperti Nabi Muhammad. Nabi nggak mengeluh di hadapan Allah. Belum seberapa perjuangan Rasulullah. Nabi hidup sebatang kara, umur 5 tahun dalam keadaan yatim piatu, melanjutkan hidupnya yang luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai Rasulullah SAW ini baru umur 8 tahun, beliau nyari nafkah, nyari uang sendiri. Beliau bekerja kepada pamannya Abu Thalib. Diajak pamannya berdagang ke Syam. Sambil berdagang, Nabi SAW mencari untung dari dagangan pamannya. Baru berapa kali ikut berdagang, Nabi dicari-cari oleh orang kafir Yahudi untuk dibunuh Nabi Muhammad. Lihat anak umur 8 tahun, perjuangannya luar biasa, saudara. Saudara Muhammad ikut berdagang dengan Abu Thalib, dirawat oleh Abdul Muttalib, dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Beliau nggak bisa mendapatkan kasih sayang seperti kasih sayang ibundanya Aminah. Beliau nggak bisa mendapatkan kasih sayang seperti kasih sayang orang tuanya Abdullah. Beliau hanya mendapatkan kasih sayang dari kakeknya, yang hanya mendapatkan kasih sayang dari Abu Thalib pamannya, yang nggak sebegitu
kasih sayang orang tuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Namun apakah Rasulullah berhenti untuk melanjutkan hidupnya? Tidak, saudara. Nabi lanjutkan lagi perjalanan hidupnya sampai 1 tahun yang luar biasa, tahun kesedihan, sampai ulama, para alim, para ahli sejarah, para ulama tarikh menukil di dalam kitab-kitab mereka menyatakan ada 1 tahun kesedihan yang dialami baginda Rasul yang dijuluki dengan Amul Huzun, hari kesedihan yang luar biasa didapatkan oleh baginda Nabi Muhammad. Di hari tersebut, di tahun tersebut, meninggal 2 kekasih yang dikayapi oleh baginda Nabi Muhammad. Meninggal istri tercintanya Nabi yang melindungi Nabi dari gangguan kaum kafir Quraisy, yang membantu perjuangan Nabi Muhammad. Istri yang saleh, istri yang taqiyah, istri yang bahkan ketika beliau meninggal, pesan terakhir Khadijatul Kubra sebagai istri baginda Nabi Muhammad, dia berkata, wahai kekasihku Muhammad, jikalau suatu saat perjuangan Islam ini membutuhkan sesuatu, maka engkau gali kuburanmu, engkau ambil tulang belulang, engkau jual tulang belulang untuk membantu perjuanganmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Lihat istri Nabi Muhammad yang luar biasa mencintai Nabi Muhammad. Ya Allah, Bu, kalau dengan kisah ini tidak ada air mata yang lebih pantas untuk kita keluarkan pada saat ini kecuali kita mendengarkan perjuangan Nabi Muhammad. Kita sering menangisi sesuatu yang tidak ada kekhususan buat kita. Kita sering menangisi sesuatu yang tidak memberikan manfaat untuk kita. Tapi kita akan untuk menangisi bagaimana perjuangan baginda Rasulullah. Di tahun tersebut pula meninggal Abu Thalib, paman yang menjaga Nabi Muhammad, paman yang selalu melindungi Nabi Muhammad. Bahkan Abu Thalib ini merasakan kalau keponakannya ini bukan orang seperti anak biasa saja. Ini keponakannya, ini keponakan yang luar biasa. Abu Thalib saat itu enggan untuk menerima Nabi Muhammad. Sebab kenapa? Di saat itu Abu Thalib punya anak banyak, sedangkan Abu Thalib dalam keadaan miskin. Dia takut merawat ponakannya, mungkin menyusahkan lagi. Tapi apa yang terjadi? Di saat itu kelahiran kedatangan Nabi Muhammad di rumah di dalam keluarga Abu Thalib mendatangkan keberkahan. Abu Thalib menyaksikan sendiri anaknya nggak pernah merasa berkelaparan ketika Nabi Muhammad ada di rumahnya Abu Thalib. Sampai suatu hari Abu Thalib mengatakan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, di mana anakku Muhammad? Aku tak menjumpai saat ini. Janganlah engkau makan terlebih dahulu sebelum anakku Muhammad yang makan makanan ini, supaya kalian mendapatkan keberkahan dari Rasulullah Sallallahu alaihi Muhammad. Bu, beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad, beruntung kita jadi umat baginda Rasul. Beruntung, Bu. Bukan orang tuamu yang menebus dosa-dosa, bukan gurumu yang meminta ampun dari dosa-dosa. Di dalam riwayat hadis, Nabi setiap malamnya sampai kakinya bengkak, Nabi kakinya bengkak, dia bersujud di hadapan Allah dan dia ucapkan di dalam doanya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa umatku. Ya Allah, tiap malam Nabi bersujud di hadapan Allah. Tiap malam Nabi bersujud di hadapan Allah, bersimpuh malu di hadapan Allah. Beliau meminta ampun kepada kita sebagai umatnya, dan setiap hari melemparkan kotoran dosa di wajah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. Bahkan nanti di padang mahsyar, kita berbicara bukan sesuatu yang tidak terjadi, kita berbicara kepada sesuatu yang akan terjadi di padang mahsyar. Di saat semua kita dikumpulkan di satu lapangan yang sangat besar, tidak ada satupun di situ menolong. Ya firman mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Allah sampaikan dalam surat Al-Quran, para ayah yang apa menuntut istri kepada anak-anaknya, seorang istri menuntut suaminya, suami menuntut istrinya, anak-anak menuntut orang tuanya, sahabat dengan sahabat menuntut keadaan yang pada saat itu. Kita kebingungan dengan dosa-dosa kita. Cuma ada satu makhluk yang saat itu diizinkan oleh Allah untuk berbicara, yang mana saat itu Nabi lakukan di hadapan Allah. Beliau bersimpuh bersujud di hadapan Allah. Di saat itu Nabi meminta kepada Allah, ya Allah, rahmati kaumku. Aku tidak ridho kalau salah satu dari umatku masuk ke dalam api neraka. Apa kata Allah? Saya tu'ta ya Muhammad, fashfa'u syafa'.
mintalah apa yang kau inginkan dan berilah syafaat kepada mereka. Shallu ala Muhammad. Lalu apa yang sudah kita balas untuk Nabi Muhammad? Apa yang sudah kita berikan untuk Rasulullah? Kita jauh mencintai Nabi Muhammad. Lisan ini gak pernah berselawat dengan Nabi Muhammad. Kita gak kenal dengan Rasul. Bahkan dengan suriahnya saja kita akan duduk bersamanya. Mereka para habaib, bahkan banyak yang membenci mereka. Lalu apa yang sudah kita berikan untuk Rasulullah? Sallu ala Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan kita yang malam hari ini berkumpul diizinkan masuk surga bersama Nabi Muhammad. Kira-kira saya mau tanya, kalau Nabi ada di tengah-tengah kita, ada Nabi hadir di tengah-tengah kita, apa yang mau kita sampaikan di hadapan Rasulullah? Kira-kira kalau Nabi hadir di tengah-tengah kita, kira-kira apa yang kita mau sampaikan di hadapan Nabi Muhammad? Saya jujur, mungkin kalau ada Nabi di tengah-tengah kita, kita malu menatap wajah Nabi. Karena setiap hari wajah ini mengaku dosa, mata ini memandang kepada sesuatu yang dosa, telinga ini selalu mendengar hal yang dosa. Malu wajah ini untuk melihat wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan kita malam hari ini dikumpulkan dengan Sayyidina Muhammad. Oh, pulang dari tempat ini jangan pernah tinggalkan salawat. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak pulang dari tempat ini nggak ada suatu perubahan, jangan lagi hadir maulid. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak hadir di tempat ini tidak mendapatkan kebaikan, jangan hadir lagi dengan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin malam hari ini siapapun yang hadir membawa niat, membawa hajat, pulang dari tempat ini pasti Allah kabulkan ibu dan punya hajat sekalian. Niat ibu sekalian, bapak-bapak punya hajat sekalian, insya Allah keluar dari tempat ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, terimalah doa-doa kami. Ya Allah, kabulkan segala hajat kami. Ya Allah, kabulkan segala keinginan dari doa-doa kami birahmatika ya arhamar rahimin. Saya ingin mengajak semuanya menyebut nama Allah. Saya ingin semuanya bawa hajat, sebut nama Allah paling keras suaranya. Keluarkan, sebut nama Allah. Kita baca zikir ya Allah, ya Allah, supaya kita dapat keberkahan. Audzu dzikri fa'lam annahu ya Allah, 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 ya nama Allah. Ya Allah,
ya Raqib ya Mujib ya Wasid ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Mu'iz ya Syahid ya Haqq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Hamid ya Musi ya Mubdi ya Mu'in ya Mu'in ya Mu'min ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'alli ya Barru ya Tawwab ya Muntakim ya Afu ya Rauf ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsid ya Jamil ya Ghani ya Mughni ya Mani ya Dhar ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Waris ya Rashid ya Sabur ya Allah 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 ya Rabb, mudah-mudahan malam hari ini ibu-ibu bapak-bapak nambah semangat, nambah semangat cintai Nabi Muhammad. Pulang dari sini yang belum pernah bersalawat baca salawat. Bu, banyak orang sukses dalam urusan dunia mereka, dagangnya, pekerjaannya, kadang baca salawat. Pulang dari sini banyakin baca salawat. Ya mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kira-kira apa yang saya sampaikan ini ada yang terkesan nggak kira-kira? Ibu-ibu, kira-kira ada nggak yang mau dibawa pulang dari apa yang kami ceramah? Insya Allah diterapkan. Kira-kira bapak-bapak juga ya. Mohon maaf Pak, jadi kalau tadi saya ceramah kayaknya wah Habib nih kasar banget, marah-marah. Pak, sesuatu yang sakit itu kalau diobati akan terasa perih. Sesuatu yang sakit akan terasa perih kalau diobati. Saya tadi itu mengobati sakit-sakit yang ada dalam diri kita dan hati kita. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Jadi jangan cemberut-cemberut lagi ibu-ibu ya. Bapak-bapaknya juga jangan ada yang ngambang cemberut lagi. Masuk surga nggak boleh cemberut ya, masuk surga harus senang gembira dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi. Mari sama-sama kita baca salawat di bilqulub. Yang punya air buka airnya, yang punya air buka airnya. Saya nanti tidak mau doakan lagi buka air, semuanya kita baca salawat di bilqulub. Yang ada air niatin yang sakit biar Allah kasih sembuh. Mudah-mudahan yang punya hajat warungnya biar laku, baca salawat ini mudah-mudahan biar laku urusan dunia akhirat. Ayo buka airnya, kasih Haji Badrun airnya kasih.
Ayo dibuka airnya, niatin. Buka itu air, kong dilihat, kong baca. Niatin tuh hajat yang sakit Allah kasih sembuh. Yang mudah-mudahan yang punya dagangan belum laku, mudah-mudahan kasih laku dagangannya. Ya Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi sambil diiringi hadrat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Lanjut. Mau lanjut apa mau makan dulu? Pada bulan
lukis dulu nambah. Masya Allah, mudah-mudahan tahun depan kita lebih meriah lagi. Amin. Tahun depan lebih banyak lagi yang hadir. Amin. Sebelum saya tutup, saya mau kasih tahu kepada orang tua siswa dan siswi di tempat ini, jangan pernah pelit bantu Ustaz. Mereka ngajar ikhlas karena Allah. Ibu-ibu sama bapak-bapak nitipin anak-anaknya sekolah bayar ratusan juta mampu, tapi didik mereka untuk akhirat ibu nggak kasih spesial. Jangan jadi orang pelit, kasih mereka walaupun hanya untuk beli rokok sama kopi. Mudah-mudahan ini berkah. Amin. Amin. Mudah-mudahan itu saya sampaikan bisa menjadi manfaat untuk antum semua. Ya Allah, baik saya sehat bisa kumpul lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma